Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta. Materi yang Ibu akan sampaikan di kesempatan kali ini adalah cara pemberian obat. Sebelumnya tak lupa kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin kepada Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Kemudian Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita limpahkan sholawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. AATT yang cantik dan ganteng, anak-anak ibu yang soleh dan solehah. Sebelum masuk materi cara pemberian obat, ibu akan mereview ya pembelajaran beberapa pekan sebelumnya, yaitu kita sudah mempelajari mengenai antisman, anatomi dan fisiologi tubuh manusia. Review kemarin ibu lewat cerita ya. Teteh udah bikin ceritanya. Kalau sudah boleh di-share ya ke ibu lewat WA, email, atau mau dikirim ke YouTube juga boleh. Kita lanjutkan kemarin ya. Begini ceritanya. Dengan penuh semangat dan kekuatan, saya berolahraga mengitari kompleks sekitar rumah. Berjalan-jalan santai sambil menghirup udara pagi yang segar, melihat bunga-bunga bermekaran, serta mendengar merdunya kicau burung. Tak terasa ya waktu sudah pukul 8 pagi, perut sudah mulai berbunyi, minta diisi sarapan. Mampirlah saya ke tukang bubur yang kebetulan mangkal di taman. Sambil menunggu si mamang menyiapkan bubur, tiba-tiba ada seseorang tuh yang duduk di sebelah. Ganteng atau cantik nih, bagi yang laki-laki ya. Pandangan pertama halal kan ya. Setelahnya semakin memicu semangat deh, meningkatkan imunitas saya karena ada rasa bahagia. Semoga kapan-kapan bisa bertemu lagi dan kali aja berjodoh. Jantung saya rasanya berdesir. Saraf-saraf di seluruh tubuh terkejut seketika. Pas saya melihat dia pun sedang melihat saya. Aduh, tiba-tiba tegang muncul, keluar keringat dingin, dipacu dengan besarnya pupil mata, takjub terhadap makhluk ciptaan Allah yang ganteng atau cantik. Berharap dia bukan makhluk lain ya, makhluk lain bukan uka-uka, makhluk lain atau virus yang melemahkan daya tahan keyakinanku bahwa tidak ada pacaran sebelum nikah. Cukup satu keyakinan bahwa kalau memang jodoh, akan lari kemana? Gunung pastikan ku daki, lautan kan ku seberangi, dengan penuh motivasi, kebahagiaan hakiki. Yes. Pinang aku dengan bismillah, atau ku pinang kau dengan bismillah. Itu serangkaian ceritanya. Mari kita lihat ke-12 sistemnya itu ada di situ apa enggak ya. Penuh semangat dan kekuatan. Nah, itu sistem rangka ya. Dengan adanya rangka, kita bisa berjalan penuh semangat dan kekuatan. Berolahraga dan berjalan ternyata tidak hanya butuh rangka, tapi butuh juga otot, masuk ke sistem otot. Mengitari kompleks, kita anggap itu sistem peredaran darah ya, beredar. Kemudian menghirup udara segar, masuk ke sistem pernapasan. Kemudian melihat bunga, mendengar kicau burung, itu sistem indera. Minta sarapan, masuk ke pencernaan. Ada orang yang duduk di sebelah. Ketertarikan terhadap lawan jenis, termasuk sistem reproduksi. Rasa semangat dan bahagia itu menimbulkan atau meningkatkan sistem imun. Saraf-saraf di seluruh tubuh terkejut, masuk ke sistem saraf. Kemudian keluar keringat, sistem ekskresi. Bertahan dengan timbulnya rasa malu ya. Jadi ada daya tahan tubuh, atau bertahan untuk tidak berusaha untuk tidak pacaran sebelum nikah misalnya ya. Itu masuk juga ke sistem limfatik. Dan yang terakhir, berharap jodoh ya, ada hormon ya, masuk juga ke bisa ke sistem reproduksi yang seperti disampaikan, semuanya adalah kombinasi semuanya sebetulnya ya. Jadi itu masuk 12 sistem yang ke-12, yaitu sistem endokrin atau sistem hormon ya. Nah, itu saja mungkin review untuk pekan-pekan sebelumnya. Oke, mari kita masuk ke cara pemakaian obat ya. Ibu ambil di materi Gema Cermat, yaitu gerakan masyarakat cerdas menggunakan obat. Kita sebagai salah satu bagian masyarakat, pelajar SMK, apalagi SMK Farmasi di bidang kesehatan, farmasi identik dengan obat, maka harus lebih paham dibandingkan
orang lain tentang cara menggunakan obat. Sebelum obat digunakan, maka kita harus memperhatikan komposisi terlebih dahulu. Obat itu hanya ada 2 jenis komposisi. Yang pertama adalah dengan 1 macam obat. Yang kedua otomatis lebih dari 1 macam obat. Kita ambil contoh yang dia tunggal atau hanya 1 jenis macam obat. Contohnya paracetamol. Misalnya yang patennya Panadol, gitu ya. Kemudian vitamin C, misalnya Vitamin. Kemudian kombinasi, berarti lebih dari 1. Sekarang paracetamol atau Panadol aja ada yang kombinasi, Panadol flu dan batuk. Bisa kalian perhatikan, itu isinya lebih dari 1 paracetamol dan lain-lainnya. Berikutnya adalah indikasi. Indikasi berarti informasi mengenai khasiat dari obat tersebut. Misalnya paracetamol untuk menghilangkan nyeri atau menurunkan demam ya. Gak mungkin kepada masyarakat awam kita menyampaikan analgetik, antipiretik, karena istilah itu mungkin mereka belum paham begitu ya. Kita masuk ke slide berikutnya mengenai aturan pakai. Aturan pakai umumnya berapa kali sehari harus diminum. Misalnya sehari 2 kali 1 tablet, maka sehari itu kan 24 jam 24 jam dibagi 2, otomatis setiap 12 jam. Umpama kalau 2 kali sehari 2 kali 1 tablet, pagi kita minum jam 7, maka 7 tambah 12 19, maka makan yang kedua kalinya adalah jam 9 malam. Berikutnya kalau 3 kali 1 24 dibagi 3 per 8 jam. Jadi minum jam 7 pagi ditambah 8 15, berarti jam 3 sore. Ditambah lagi 8, 3 tambah 8 11, itu jam 11 malam. Jam 7 pagi, jam 3 sore dan jam 11 malam. Tapi ada beberapa para ahli mengatakan bisa juga tidak 24 jam, dihitungnya 18 jam. Karena yang 16 jamnya dianggap waktu tidur. Jadi kalau kita ngambil yang 18 jam, tinggal dibagi, kalau 3 kali 1 18 dibagi 3 otomatis 6 jam ya. Maka kalau minum jam 7 pagi, 7 tambah 6 13, berarti yang keduanya minum jam 1 siang. Kemudian tambah lagi 6, 1 tambah 6 7, berarti yang terakhir minum jam 7 malam. Kalian boleh menggunakan sistem yang mana ya. Berikutnya waktu minum obat, ada di waktu di pagi hari, khususnya untuk diuretik. Diuretik itu adalah menyebabkan kita menjadi keluar urin. Kalau diuretik diminum malam hari, maka akan menimbulkan penyakit yang baru, yaitu susah tidur. Karena sedikit-sedikit pengen ke kamar mandi, karena beser begitu kan. Nah, mungkin juga kita harus menggunakan pamper gitu ya. Kemudian dimakannya di malam hari. Contohnya anti kolesterol simvastatin atau obat tidur ya, anti cemas alprazolam. Sebelum makan, obat mah karena untuk melindungi lambung dari rasa perih itu, atau anti mual ya. Kita kan susah makan karena mual, aduh nggak enak, makanya sebelum makan diminum dulu anti mual. Ketika bersama makanan, contohnya obat diabetes, karena obat diabetes itu untuk menurunkan gula darah yang ada di dalam makanan, khususnya karbohidrat ya. Ataupun sesudah makan, misalnya obat pegal-pegal atau obat rasa sakit asam mefenamat, itu sebaiknya diminum sesudah makan. Itu harus diperhatikan agar efek farmakologinya bisa maksimum. Berikutnya, hal-hal yang harus lebih diperhatikan ketika obat itu diminum harus sampai habis, sekalipun kita sudah sembuh, yaitu antibiotik. Nah, ya, kalian udah tahu ya, karena banyak kuman yang hanya bisa betul-betul mati atau tidak beraktivitas ketika dalam waktu tertentu, yaitu digunakan dengan antibiotik secara total ya, minimal 3 hari, umumnya 5-10 hari. Kemudian jika perlu, artinya kalau sakitnya sudah sembuh, tidak perlu lagi minum obat. Contohnya ketika demam, maka kalau demamnya sudah turun, tidak perlu lagi diminum obat demam. Berikutnya kalau harus dikunyah, kita minum promah, minum milanta itu harus dikunyah. Biasanya juga obatnya gede-gede ya, rasanya hangat, ada rasa mint. Berikutnya kalau ditaruh di bawah lidah, contohnya ISDN, isosorbit dinitrat, itu adalah obat jantung. Dengan ditaruh di bawah lidah, ya itu akan lebih memberikan efek yang langsung terhadap jantung.
Setiap kita mendapatkan obat bentuk sirup atau suspensi harus dikocok lebih dahulu ya, agar campuran obat yang ada di dalam sirup itu tercampur dengan sempurna. Untuk obat atau tablet, kapsul atau obat oral apapun, maka harus diminumnya dengan air putih ya, bukan dengan teh manis. Nah, diingat itu. Kalau memang ada rasanya pahit, maka sesudah minum obat kita boleh juga dikombinasi dengan madu begitu ya, atau makan permen boleh. Kemudian untuk obat-obat tertentu akan dipengaruhi oleh makanan ya, tadi kaptopril sebaiknya dalam keadaan perut kosong, artinya diminum sebelum makan. Kemudian antimuntah pun demikian, akan efektif dalam keadaan perut kosong. Berikutnya, obat tertentu akan mempengaruhi kerja obat yang lain. Jadi satu obat dengan obat yang lain sebaiknya tidak digabung minumnya. Di sini contohnya simetidin adalah obat lambung, jangan digabung dengan antibiotik karena simetidin akan mengganggu kerja antibiotik, atau sebaliknya antibiotik akan mengganggu kerja simetidin. Tadi yang berpengaruh dengan makanan, yang utama adalah tetrasiklin antibiotik, tidak boleh digabung dengan susu karena tetrasiklin akan diikat oleh susu sehingga dia tidak memberikan efek. Jadi buat apa kita minum obat kalau tidak memberikan efek ya. Selanjutnya kita akan bahas efek samping obat. Efek obat yang merugikan yang tidak bisa diharapkan ya, banyak berbagai macam efek samping. Umpama kita minum obat diare ternyata malah menimbulkan rasa mual ya. Kita minum paracetamol ternyata bisa menimbulkan rasa mual umpama pada beberapa orang-orang tertentu ya. Jadi harus tetap diperhatikan. Kemudian kontradiksi. Oh ya, satu lagi efek samping lain, misalnya kita minum rifampicin maka akan menimbulkan merah pada urin. Itu harus disampaikan, jangan sampai pasien kaget, aduh pipis aku berdarah begitu ya. Bahkan pada beberapa orang ada yang keringatnya pun timbul warna merah. Sekarang kontraindikasi, yaitu kondisi yang menyebabkan penggunaan itu tidak dianjurkan, terutama untuk pasien yang mengalami gangguan fungsi hati gitu ya, atau untuk ibu hamil dan menyusui tidak boleh minum obat cacing, atau untuk penderita dengan gangguan ginjal dan jantung. Berikutnya adalah mengenai tanda registrasi ya, atau izin edar, bahwa obat yang kita minum itu adalah memiliki izin edar. Kemudian juga yang utama adalah masa daluarsanya harus diperhatikan ya. Berikutnya kita lanjutkan sekarang ke cara penggunaan obat. Untuk yang pertama adalah tablet, kapsul atau pil. Itu udah pasti ya, sering kita lakukan, gampang ya. Buka mulut, masukkan tablet atau kapsul, kemudian telan dengan air minum, air putih ya. Usahakan sambil duduk. Berikutnya tablet salut, tablet yang dilapisi dengan bahan tertentu. Untuk tablet salut tidak boleh dibagi dua atau tidak boleh digerus, atau juga tidak boleh dihancurkan, harus langsung ditelan. Yang ketiga adalah tablet bukal. Bukal itu berarti ditaruhnya di antara pipi dan gusi. Tuh warna tabletnya yang merah itu, jadi di sekitar pipi dan gusi di situ ya. Kemudian setelah ditaruh di situ, jangan makan, minum, atau merokok selama tablet belum larut. Jadi seperti permen, tapi ditaruhnya bukan di lidah, melainkan di antara pipi dan gusi. Juga jangan berkumur-kumur, kurang lebih selama 15 menit. Yang keempat, tablet sublingual. Itu ditaruhnya di bawah lidah. Ya, di bawah lidah seperti yang tadi contohnya ISDN itu. Minum atau berkumur dengan sedikit air agar mulut tidak kering. Letakkan tablet di bawah lidah, tutup mulut, jangan menelan sampai tablet larut dengan sempurna. Juga jangan makan, minum atau berkumur-kumur, dibiarkan kurang lebih selama 15 menit. Berikutnya adalah tablet effervescent ya, yang kita biasa minum, misalnya CDR atau Redoxon. Siapkan air putih, kemudian dimasukkan tablet, menunggu sampai tablet larut sempurna. Setelah gelembungnya sudah tidak ada habis, baru bisa diminum. Selanjutnya tablet kunyah. Tablet kunyah bisa juga F-gatrosis dihisap ya, promah begitu kan.
Setelah tablet sudah dikunyah, kemudian ditelan, baru kita boleh minum air putih ya. Selanjutnya tablet hisap. Tadi yang Ibu kasih contoh adalah epigetrosis. Digunakan dengan cara dihisap di dalam mulut. Hisap tablet di dalam mulut sampai habis. Jadi jangan dikeremek ya. Kalau kita biasanya gemes juga berlama-lama menaruh tablet hisap di dalam lidah, terkadang menjadi seperti iritasi lidah begitu ya, pengennya digigit. Padahal yang ideal tetap dihisap sampai tablet habis, baru kemudian bisa minum air putih. Next, kita lanjut slide berikutnya. Sekarang untuk penggunaan serbuk oral atau puyer ya. Biasanya kan siapkan sendok begitu ya, tapi di sini larutkan puyer dalam sedikit air. Jadi tidak harus di sendok, boleh di dalam gelas. Kemudian tidak boleh dilarutkan puyer dengan susu, teh, kopi atau minuman bersoda. Jadi harus selalu menggunakan air putih. Bisa di sendok atau bisa tadi seperti ini di gelas. Ketika masih ada yang tersisa di gelas atau di sendok itu puyernya yang mungkin bisa jadi tidak larut, maka kita bilas dengan air putih dan kita minum ya, untuk meyakinkan semua dosis obat tepat sesuai kita minum. Berikutnya serbuk obat luar. Ketika itu obat luar yang berbentuk serbuk, tidak berbentuk salep, tidak berbentuk krim, maka taburkan serbuk itu pada bagian yang sakit ya. Ditaburkan, didiamkan gitu. Kalau misalnya khawatir dia berjatuhan, kita boleh menutupinya dengan plester agar serbuk itu diam di tempat luka tersebut ya. Berikutnya untuk sirup suspensi atau emulsi, maka harus dikocok lebih dahulu agar homogen, agar cairan itu semua terdistribusi dengan baik. Berikutnya gunakan sendok takar atau pipet tetes sesuai dengan aturan pakai. Kalau 5 mili maka lihat tanda batasnya 5 mili. Kalau 10 mili demikian pula. Jadi harus punya sendok obat atau tutup botol itu yang memang ada milinya untuk pemakaian obat. Setelah disiapkan sesuai dengan dosis baru diminum ya. Itu untuk suspensi, sirup dan emulsi. Kemudian untuk sirup kering, ada kalanya sirup kering itu kita bisa meminta dicairkan atau diisi dengan air di apotik ya. Tapi kalau terpaksa harus dilakukan di rumah, maka buka tutup botol dari sirup tersebut, larutkan dengan air sampai tanda batas botol, kocok sampai larut atau sampai homogen. Kemudian gunakan sendok takar dan minum sesuai dosis dan cara pakai. Kemudian untuk salep, gel atau krim, sebelum digunakan terhadap bagian kulit yang sakit, sebaiknya bersihkan bagian kulit yang sakit tersebut dulu. Setelah bersih, baru oles tipis-tipis. Tidak perlu tebal, karena yang akan bereaksi adalah yang menempel di kulit. Jadi kalau tebal pun berarti dia ada di lapisan atas salep lagi, bukan langsung ke kulit. Jadi hanya akan membuat boros ya. Jadi tipis-tipis aja, yang penting langsung kena ke dalam kulit yang sakit. Setelah itu hindari untuk tidak terkena air ya. Selanjutnya adalah tetes mata ya. Untuk tetes mata sebelum dibuka sediaannya, cuci tangan terlebih dahulu dengan air dan sabun. Pastikan kondisi ujung botol tetes tidak rusak. Condongkan kepala ke belakang, kemudian tarik kelopak bawah mata menggunakan jari telunjuk ya, sehingga kelopak mata membentuk kantung ya. Jadi ada kantung matanya, ditarik dengan menggunakan telunjuk. Pegang botol tetes menggunakan tangan yang lain sedekat mungkin dengan kelopak mata, tapi tanpa menyentuhnya. Jadi ujung botol itu tidak menyentuh kelopak mata, cuma dekat ya. Tekan botol tetes secara perlahan sampai jumlah tetesan yang dianjurkan masuk ke dalam kantung kelopak bawah mata ya.
diusahakan jangan berkedip. Memang untuk awalan pemakaian agak risih ya. Kita terkadang tidak bisa menggunakan sendiri, minta tolong kepada orang lain ya, untuk diusahakan untuk seperti yang tadi disampaikan. Ada kurang lebih 5 poin. Kemudian selanjutnya poin ke-6, tutup mata selama 2-3 menit, didiamkan dulu begitu ya, biar menyerap. Bersihkan cairan yang berlebih dengan menggunakan tisu. Ada kalanya kan melebar atau ya ke aliran mata, ke bagian mata yang lain. Jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes. Jadi setelah pemakaian itu harus langsung ditutup. Jadi biar tidak terkontaminasi ya. Pasang kembali tutup botol dengan rapat. Selanjutnya cuci tangan dengan bersih menggunakan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel di tangan. Karena khawatirnya kita makan menggunakan tangan dan masih ada sisa obat di situ. Itu tetes mata. Kita masuk ke slide terakhir, yaitu salep mata. Untuk salep, demikian pula awalnya, cuci tangan dengan air dan sabun, hindari kontak langsung dengan ujung tubuh ya, ujung tubuh dengan mata, tangan atau permukaan lain, karena itu dibuat steril. Condongkan mata ke belakang, tarik kelopak mata bawah ya, kelopak bawah mata seperti tadi menggunakan jari telunjuk sehingga kelopak mata membentuk kantung. Pegang tube salep dengan menggunakan tangan yang lain sedekat mungkin dengan kelopak mata tanpa menyentuh. Jadi yang menyentuh itu hanya salepnya aja, salepnya yang langsung ke dalam kelopak mata itu. Tekan tube salep secara perlahan sampai jumlah salep sepanjang kira-kira 1 cm ke dalam kantung mata kelopak bawah ya. Jadi hanya salep yang langsung menyentuh kantung kelopak mata itu. Berikutnya, tekan tube salep secara perlahan sampai jumlah salep sepanjang kira-kira 1 cm itu masuk ke dalam kelopak bawah mata. Kedipkan mata secara perlahan, baru tutup mata lagi selama 2-3 menit. Jadi harus menunggu menutup mata dulu ya. Kalau kita biasa pakai sudah langsung aja membuka mata, harusnya didiamkan dulu. Setelah itu bersihkan salep mata yang berlebih dengan tisu. Untuk menghindari kontaminasi, segera pasang kembali tutup tubuh. Dan yang terakhir, cuci tangan dengan air dan sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Baiklah anak-anakku sekalian, teteh yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita lanjutkan pekan depan penggunaan sediaan obat-obat yang lain yang mungkin jarang kita pakai ya. Kalau yang tadi seperti oral, mungkin ya sirup, yang tablet, sirup, kemudian tetes mata, salep mata, kita masih sering menggunakan. Meskipun kalau yang tadi sublingual di bawah lidah, di antara pipi dan gusi, itu pun jarang kita lakukan ya. Dikurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.